Puji nama Tuhan. Bapak Yesus yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam tahtanya yang kudus. Biarlah kita saat ini boleh menikmati hadiratnya, bertemu muka dengan Dia. Karena dalam hadiratnya ada sukacita, dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru, dalam hadiratnya kita dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat setiap kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh masuk dalam tahta-Mu yang kudus, menikmati bait-Mu ya Tuhan, bersekutu dengan-Mu Bapa. Oh ya ralamana ya siki ya ralamo. Haleluya. Yesus, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami bawa kepadamu. Kami mau sembah Engkau, kami mau senangkan hatimu. Ya ralamana ya sikira ralamo. Haleluya. Thank you Jesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, thank you Lord. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Dengan segenap hatimu katakan sekali lagi. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan sembah Dia, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Kami puji Kau Tuhan, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat, kita masuk, kita masuk, kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya Tuhan, kami mau berdiri menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau menikmati Tuhan bait-Mu yang kudus. Kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu.
Kami mau menikmati Engkau di pagi hari ini ya Bapa. Sebab tidak ada sukacita yang lain, tidak ada tempat yang lebih indah selain berada dalam hadirat-Mu Bapa, selain berada dalam tempat kudus-Mu. Menikmati Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Kami akan selalu sembah Engkau, kami akan selalu memuji-Mu dengan segenap hati kami. Kami mengangkat tangan ke surga-Mu yang kudus, karena kami tahu Engkau Allah yang kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat setiap kehadiran-Mu di dalam setiap hidup kami. Hadir di sini. Katakan kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata sucinya. Amin Tuhan. Bersama para malaikat kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang layak terima puji-pujian umat-Nya. Sebab Engkau Allah yang layak menerima pengagungan umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan sembah Engkau dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat, kita masuk, kita masuk hadirat, kita masuk
masuk hadirat-Mu, kami masuk tahta suci-Mu, membawa hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji, kami sembah Allah yang bertata di dalam pujian umat-Nya. Kami sembah Engkau dalam bait-Mu yang kudus. Haleluya, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian kami, sebab Engkau yang layak. Terima sembah kami sampai selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, pemilik hidup kami yang kami percaya. Tiara lama siki, tiara lama ya sande, tiara lama lama na ya so. Sungguh tiada Tiara lama ya siki, tiara lama ya sando, siki tiara lama ya lama. Yesus Tuhan, biarlah segala yang bernapas datang menyembah-Mu. Biarlah segala yang bernapas datang memuji-Mu, ya Raja-Ku. Siki ara lama ya lama ya lama. Tiara lama ya lama ya siki. Tiara lama sandara lama. Tiara lama sandara lama ya lama. Sandara lama. Tiara lama siki tiara lama ya lama. Tiara lama sandara lama lama. Tiara lama. Haleluya, sebab Engkaulah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah kekuatan kami, Kau tempat perlindungan kami, sumber pertolongan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Di sepanjang tahun ini kami rasakan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Sedetik pun tidak pernah Kau tinggalkan kami Bapa. Suka dan duka kami lewati bersama dengan Engkau. Kami boleh ada sampai di penghujung tahun ini. Kami rasakan semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, karena kebaikan-Mu. Ya Ralaba Siki Daralaba ya Ralaba ya Sto Siki Daralaba
Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan kepadamu. Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan, atas segala perbuatan-Mu yang ajaib di sepanjang hidup kami Tuhan, di sepanjang tahun ini ya Allahku. Kiara lama sikiri kiara lama, kiara lama sandara kata kiara lama, kiara lama ya siki kiara lama lama ya shande. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang maha tinggi Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Bahkan sampai selama-lamanya hanya Engkau yang layak terima sembah dan sujud kami. Engkau yang layak diagungkan, Raja di atas segala raja. Untuk ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah-Mu Tuhan, untuk tidak bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, amin Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah. Engkaulah Tuhan
Haleluya. Haleluya. Segala penyembahan pujian kami bawa kepadamu saat ini ya Allahku. Segala keagungan kami persembahkan bagimu. Oh haleluya. Yesus yang layak terima sembah, yang layak terima pujian. Oh ya relabasik ya Jesus ya Jesus, haleluya, 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 segala keagungan, haleluya, biarlah segala yang bernapas memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah iman-iman yang tertidur dibangkitkan Tuhan. Biarlah roh-roh yang tertidur dibangkitkan ya Tuhan. Biarlah Jesus, mengarilah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi ya Bapa, melawan seluruh umat-Mu saat ini, melawan seluruh jemaat-Mu ya Allahku. Membangkitkan setiap hati kami, membangkitkan setiap iman umat-Mu. Kiara baba baba bada dada dada lama ya sandara lama, kiara laba yara laba yara lama, tekiri yara la kata karamao. Jesus, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Yara lama ya sandara lama, kiara laba takarada yara lama na yara lama. Kiara la bate kiri kiara la basi kiara la baba baba kiara la baba 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 sikiri ara 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 sikiri ara baba 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 sikiri ara baba 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 Jesus kiara baba 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 sikiri ara baba 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 kiara ara 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 baba baba Sikiara baba 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 Sikiara baba 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 bangkitkan Tuhan, bangkitkan, bangkitkan ya baba 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 Sikiara baba 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 Sikiara baba 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 Sikiara baba 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 yes Sikiara baba 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 ora baba baba yes Jesus Siara baba baba Siara baba Sikiara baba yes Siara baba Siara
Jesus. Sigara baba 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 baba. Kiandara baba 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 baba. Siara baba 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 baba. Siara baba baba baba. Thank you Lord, thank you Jesus. Siara baba baba baba. Siara baba baba Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan di penghujung tahun ini, membangkitkan setiap semangat yang patah, membangunkan kembali iman-iman yang tertidur. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan. Biarlah tetap roh kami menyala-nyala untuk setia mengiring Engkau Bapa. Kiandara labasi kiandara labata kara labasi kara lababa baba. Kiara baba baba barabasi kara laba. Terima kasih ya Tuhan. Hosana bagimu Bapa. Hosana, Hosana bagimu Raja di atas segala Raja. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang waktu yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mengatur segala masa, segala waktu yang kami jalani Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang memberikan kasih karunia, yang mengatur segala berkat atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, berbicara bagi kami, supaya kami boleh mengerti maksud kehendak-Mu, rencana-Mu atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin, amin, haleluya. Saudaraku, shalom. Pada hari ini firman Tuhan saya akan sampaikan dengan tema Walking in the Favor of God, ya, atau berjalan dalam kasih karunia. Saudaraku yang kasih, kenapa kita harus berjalan dalam kasih karunia? Karena Allah kita, saudaraku yang kasih, Allah yang memberi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktu, sesuai dengan pertumbuhan iman kita, ya. Sehingga saudaraku yang kasih, ketika Allah memberi hari ini, Dia akan memberi lagi pada waktu yang lain dengan cara yang berbeda, ya. Karunia Allah hari ini, saudaraku yang kasih, tidak akan sama dengan karunia yang Tuhan berikan pada hari yang akan datang. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, ketika kita hidup di dalam kasih karunia, maka saudaraku yang kasih, kita harus berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 46 yang berkata, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan satu tempat kediaman bagi aku. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata Daud mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Apakah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi Daud, saudaraku yang kasih? Ini adalah sebuah kasih karunia, sebuah favor yang Tuhan berikan bagi Daud adalah ketika dia Tuhan angkat dari gembala domba, saudaraku yang kasih, menjadi raja atas
Israel. Sekalipun saudaraku yang kasih, orang tuanya tidak memasukkan dia sebagai nominasi untuk dipilih menjadi raja. Sekalipun orang tuanya tidak memperhitungkan dia untuk dipilih menjadi raja atas Israel. Tetapi saudaraku yang kasih karunia Allah tidak akan salah kepada tujuannya. Kasih karunia Allah akan tepat kepada siapa yang Tuhan inginkan. Sekalipun semuanya sudah berkumpul di rumah dan Daud ada di padang menggembalakan kambing domba, saudaraku yang kasih, tapi Tuhan tidak pernah salah pilih untuk memberikan kasih karunia. Dan itu yang Daud alami, saudaraku yang kasih. Itu yang Daud alami. Itulah favor, itulah kasih karunia, itulah anugerah yang spesial yang Tuhan berikan bagi Daud. Sebuah favor, saudaraku yang kasih, yang Tuhan berikan, anugerah spesial yang Daud sendiri tidak berpikir untuk hal itu. Ayahnya pun tidak pernah berpikir tentang hal itu yang akan terjadi untuk Daud. Tetapi Tuhan, saudaraku yang kasih, tahu siapa yang akan dia pilih. Tuhan tahu siapa yang akan dia berikan kasih karunia. Dan saudaraku yang kasih, Daud tidak kehilangan berkat bagiannya, saudaraku yang kasih, yang Tuhan telah tetapkan, sekalipun dia ada di tempat yang lain. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan hari ini, saudaraku yang kasih, dengan tema berjalan dalam kasih karunia. Kenapa, saudaraku yang kasih, kita harus berjalan? Daud, saudaraku yang kasih, ketika dia menerima kasih karunia dari Tuhan, yaitu diurapi menjadi raja, saudaraku yang kasih, maka yang terjadi dalam hidupnya, saudaraku, dia bukan langsung duduk di singgasana lalu dilayani oleh dayang-dayang, saudaraku yang kasih. Tetapi Daud, saudaraku yang kasih, justru kembali ke padang menggembalakan kambing domba. Kenapa, saudaraku yang kasih? Karena Tuhan mau membentuk Daud di padang penggembalaan. Tuhan mau membentuk Daud supaya kasih karunia yang dia terima itu, saudaraku yang kasih, menjadi bahwa dia bisa naik ke level yang lebih tinggi. Saudaraku yang kasih, di padang penggembalaan Daud Tuhan latih sehingga dia bertumbuh, saudaraku yang kasih. Sehingga saudaraku yang kasih, poin yang pertama yang saya sampaikan hari ini, ketika kita berjalan dalam kasih karunia adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Apa yang Tuhan lakukan bagi Daud ketika dia ada di padang adalah Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan keahlian, Tuhan melatih Daud untuk melawan singa dan beruang. Sehingga saudaraku yang kasih, ketika dia selesai tamat dalam satu fase, saudaraku yang kasih, di padang belantara, padang penggembalaan, satu ketika Tuhan bawa dia, saudaraku yang kasih, ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Sekalipun ketika itu ayahnya menyuruh dia untuk pergi mengantarkan makanan untuk abang-abangnya, sekaligus melihat keadaan abang-abangnya di medan tempur, medan peperangan, saudaraku yang kasih. Tetapi itu bukan sesuatu yang kebetulan, ya. Tetapi ini adalah waktunya Tuhan. Ini adalah favor bagi Daud untuk naik, saudaraku yang kasih, dari sekedar pengembala domba, saudaraku yang kasih, menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dari hanya selama ini mengalahkan beruang dan singa, ketika dia maju, saudaraku yang kasih, ke dalam pertempuran, saudaraku yang kasih, di sana dia maju bukan mengalahkan singa dan beruang, tetapi mengalahkan Goliat, seorang pahlawan bagi bangsa Filistin, seorang yang membuat jadi teror bagi seluruh bangsa Israel, yang membuat bangsa Israel tidak berkembang, yang membuat bangsa Israel menjadi tawar hati, yang membuat bangsa Israel, saudaraku yang kasih, menjadi takut, terintimidasi, saudaraku yang kasih. Setiap hari hidup dalam intimidasi oleh Goliat. Tetapi saudaraku yang kasih, ketika waktunya Tuhan memakai Daud, bukan lagi mengalahkan singa dan beruang, tetapi mengalahkan Goliat, seorang raksasa yang gagah perkasa.
Jadi saudaraku yang kasih, ketika kita berjalan dalam kasih karunia, yang pertama saudaraku yang kasih, kita harus bertumbuh. Kita nggak bisa berhenti dalam satu kasih karunia, lalu kita bangga, kita bersyukur, ya, kita nyaman di sana. Tetapi kita harus masuk kepada level yang berikutnya, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita selalu bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Tuhan ingin selalu mendidik kita, melatih kita untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan ingin selalu memperlengkapi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih tinggi lagi, untuk dia dapat dipakai lebih luar biasa lagi. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, apa yang kita miliki hari ini, yang Tuhan mau pakai, yang kita persembahkan untuk Tuhan, saudaraku yang kasih, sesungguhnya Tuhan ingin mengembangkan kapasitas kita, ingin meningkatkan kemampuan kita untuk kita boleh lakukan lebih banyak lagi untuk Tuhan, lebih banyak lagi untuk Tuhan. Ketika kita memiliki sesuatu pekerjaan, jabatan yang Tuhan karuniakan kepada kita, Tuhan mau pakai itu saudara kasih untuk kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Dan saudara kasih, ketika kita persembahkan itu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan bawa kita naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena mau Tuhan pakai kita lebih lagi saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu bertumbuh dalam kasih karunia. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kasih, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Kita bukan hanya diselamatkan, saudaraku yang kasih. Kita bukan hanya disembuhkan, tetapi kita bisa membawa berita keselamatan kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita bekerja, kepada lingkungan di mana kita sering nongkrong, saudaraku yang kasih. Mari kita jadi terang, menjadi berkat, jadi pelita, saudaraku yang kasih, sehingga orang-orang akan datang kepada Tuhan dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Jadi saudaraku yang kasih, bertumbuh dalam kasih karunia, itu yang Daud alami, saudaraku yang kasih. Ya, kita harus bertumbuh, terus bertumbuh, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Artinya saudaraku yang kasih, Tuhan pilih kita untuk memiliki satu tanggung jawab yang lebih besar lagi, untuk lebih tinggi lagi, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh dalam kasih karunia, saudaraku yang kasih. Karena kasih karunia Allah itu akan selalu baru, selalu ada yang baru, selalu ya ada yang baru. Hari ini baru, besok ada lagi yang baru, saudaraku yang kasih. Hari ini besok ada baru, besoknya ada lagi yang baru. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, untuk terus menerima hal-hal yang baru dari Tuhan, mari kita terus mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade iman kita, ya, supaya Tuhan akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Yang kedua saudaraku yang kasih, ketika kita berjalan dalam kasih karunia, kita harus berjalan dalam kebenaran, ya, berjalan dalam kebenaran, saudaraku yang kasih. Daud bukan hanya mengalahkan singa dan beruang, bukan hanya mengalahkan raksasa Goliat, tetapi kasih karunia Allah bagi Daud adalah mengalahkan diri sendiri dan tetap berjalan dalam kebenaran. Ya, sering sekali kita, saudaraku yang kasih, sulit untuk mengalahkan diri sendiri, sulit untuk mengalahkan kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Tetapi Daud, saudaraku yang kasih, ya, ketika dia dalam perjalanannya, saudaraku yang kasih, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 4, saudaraku yang kasih, dan ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Saudaraku yang kasih, pada satu kali Daud,
saudaraku yang kasih, mendapatkan kesempatan, ya, sangat dekat dengan Saul, saudaraku yang kasih, ya. Ketika itu dia tinggal hanya menikamkan pedangnya dan Saul akan mati. Dan besok dia akan menjadi raja, saudaraku yang kasih. Tetapi kesempatan yang datang, saudaraku yang kasih, hamba-hambanya dan mengatakan ini adalah kesempatan, ini adalah waktunya Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, Daud tidak mau melakukannya. Dalam ayat 6 Daud berkata, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni mencamah dia, sebab dialah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, ada kesempatan Daud dengan cepat akan menjadi raja. Tetapi saudaraku yang kasih, tidak dalam kebenaran. Ya, dia harus membunuh Saul yang diurapi oleh Tuhan. Dan Daud tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak mau, saudaraku yang kasih, menjadi raja, tapi dengan cara yang tidak benar. Saudaraku yang kasih, mari kita lihat dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih. Kadang-kadang ada kesempatan, ya. Kadang-kadang ada peluang, ada bisnis yang terbuka, ya, mungkin akan cuan, mungkin akan mendapatkan hasil yang banyak. Tetapi saudaraku yang kasih, itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak benar, saudaraku yang kasih. Apa yang akan kita lakukan? Apa kita katakan, oh nggak apa-apa hari ini saja, oh seminggu ini saja, ya? Saudaraku yang kasih, Daud tidak melakukannya. Daud tidak akan melakukannya kalau itu tidak dalam kebenaran. Sehingga saudaraku yang kasih, Daud hanya memotong punca jubah Saul, saudaraku yang kasih. Dia tidak mengambil kesempatan itu untuk membunuh Saul. Dan saudaraku yang kasih, kesempatan kedua bagi Daud datang, saudaraku yang kasih, untuk kembali dapat membunuh Saul dengan mudah, ya. Dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 8, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali, ya. Kita lihat di sana, saudaraku yang kasih, Abisai berkata lagi, ini adalah waktunya. Nggak usah engkau yang melakukannya, aku yang akan melakukannya. Saudaraku yang kasih, ini adalah kesempatan yang instan bagi Daud untuk menjadi raja. Tapi tidak benar, saudaraku yang kasih. Dan Daud menolak itu. Dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 9-10, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Saudaraku yang kasih, Daud selalu tahu caranya Tuhan, ya. Daud selalu percaya bahwa Tuhan punya cara untuk tujuannya. Ketika dia hidup untuk tujuan Tuhan, dia tahu bahwasanya Tuhan punya cara untuk melakukannya supaya itu menjadi kenyataan. Sehingga saudaraku yang kasih, Daud tidak mau melakukan yang tidak benar. Tetapi dia katakan, ada caranya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti punya cara untuk melenyapkan Saul dan mengangkat aku menjadi raja. Saudaraku yang kasih, mari kita percaya. Mungkin di hadapan kita ada masalah, ada kebutuhan yang mendesak, ada problem yang harus diselesaikan, dan di depan kita ada jalan pintas yang tidak benar. Saudaraku yang kasih, mari kita percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita supaya kita bisa tetap benar di hadapan Tuhan, tetapi masalah kita juga dapat diselesaikan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudaraku yang kasih, untuk kita boleh mengalami favor,
yang dari Tuhan, kemurahan, kasih karunia Allah, saudaraku yang kasih. Kita harus berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena hanya orang yang benar yang akan menerima kasih karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, mari kita berjalan dalam kebenaran, ya, berjalan dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih, hal yang ketiga, saudaraku yang kasih, yang perlu kita mengerti ketika kita berjalan dalam kasih karunia adalah berjalan dalam waktunya Tuhan, ya. Berjalan dalam waktunya Tuhan. Kenapa, saudaraku yang kasih? Karena ketika Tuhan memiliki satu tujuan, ya, maka Tuhan akan membuka jalan untuk hal itu. Sama seperti ketika Tuhan memiliki tujuan untuk Maria, untuk melahirkan seorang bayi laki-laki, sekalipun Maria, saudaraku yang kasih, adalah seorang perawan, Tuhan memiliki jalan untuk hal itu. Sekalipun, saudaraku yang kasih, Maria harus berjalan dari Nazaret menuju ke Betlehem dengan keadaan hamil tua, saudaraku yang kasih, Tuhan dapat berikan kekuatan, kemampuan sehingga dia mampu melakukannya. Ya, saudaraku yang kasih, kadang-kadang kita berpikir bagaimana caranya, ya, nggak mungkin Tuhan. Kadang-kadang berpikir ini terlalu berat, ini terlalu sulit, ini masalahnya udah komplit. Tetapi saudaraku yang kasih, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita tunggu waktunya Tuhan, saudaraku yang kasih, berjalan dalam waktunya Tuhan, maka saya percaya akan ada waktu Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, untuk membukakan pintu-pintu berkat, untuk mematahkan setiap palang-palang pintu, untuk mematahkan setiap belenggu, saudaraku yang kasih, supaya kita bisa bebas, supaya kita boleh diberkati. Ya, saudaraku yang kasih, Daud, dia berjalan dalam waktunya Tuhan. Dia tidak mau mengambil jalan pintas, tetapi waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Saudaraku yang kasih, 2 Samuel pasal 2 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud kepadanya, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Ya, saudaraku yang kasih, dalam cerita ini, saudaraku yang kasih, Saul sudah mati. Ya, Saul mati, saudaraku yang kasih. Ya, waktunya Tuhan datang kepada Daud. Tetapi Daud tanya Tuhan, saudaraku yang kasih, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan katakan, pergilah ke Hebron. 2 Samuel 2 ayat 24 berkata, kemudian datanglah orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Saudaraku yang kasih, kita lihat di sana, ketika Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Ketika Tuhan, saudaraku yang kasih, sudah memberikan berkat atas kita, ya, mau mengangkat kita, saudaraku yang kasih, menjadikan kita kepala, ya, menjadikan kita berhasil dan beruntung, ya, menjadikan usaha kita semakin naik dan bukan turun. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang terbaik, Tuhan punya cara yang terbaik, saudaraku yang kasih. Dan saudaraku yang kasih, Daud menemukan waktunya Tuhan ketika Saul mati, saudaraku yang kasih, ya. Dan Daud kemudian ditahbiskan, ya, diurapi menjadi raja atas Israel. Saudaraku yang kasih, Daud dan Saul sama-sama mendapat favor, ya, atau kasih karunia dari Tuhan. Tetapi Saul, saudaraku yang kasih, ditolak menjadi raja karena tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, ketika musuh dekat, Samuel belum datang, saudaraku yang kasih. Daud takut, Saul takut, saudaraku yang kasih. Kemudian Saul mengambil baju efod dan mempersembahkan korban, ya, melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Samuel, saudaraku yang kasih, sehingga akhirnya Saul ditolak menjadi raja, ya. Tetapi Daud, saudaraku yang kasih, dipilih Tuhan, diurapi Tuhan menjadi raja ketika dia masih muda, masih kemerah-merahan. Tetapi dengan proses yang dia jalani bersama dengan Tuhan,
Ya, dengan proses perjalanan yang benar yang dia lakukan, saudaraku yang kasih. Sesuai dengan waktunya Tuhan, ya. Tuhan mengangkat dia, menjadikan dia menjadi raja atas Israel. Saudaraku yang kasih, hari ini banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya, banyak masalah-masalah yang akan kita lihat di depan. Orang mengatakan ini tidak akan mudah, akan lebih berat lagi, ya. Tetapi saudaraku yang kasih, kita percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita. Yang penting kita lakukan adalah kita tetap berjalan dalam kebenaran. Lakukan kebenaran, apa yang benar di hadapan Tuhan, lakukan. Ya, beribadah kepada Tuhan, membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya saudaraku yang kasih, janji Tuhan pasti akan digenapi atas kehidupan kita. Ya, bahwasanya kita akan Tuhan berkati, Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan berikan kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Saudaraku yang kasih, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Saudaraku yang kasih, berjalan dalam kebenaran adalah kunci untuk mengalami promosi, ya, multiplikasi, kelimpahan dari Tuhan. Tetapi semuanya harus tetap menantikan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih, kita angkat kembali pujian ini. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mungkin ada masalah, ada pergumulan, ada hal-hal yang berat yang kita akan alami, saudaraku yang kasih. Tetapi percaya satu hal, Tuhan punya cara untuk menolong engkau. Pada waktunya Tuhan akan berikan kemenangan. Pada waktunya Tuhan akan berikan jalan keluar. Pada waktunya Tuhan akan sembuhkan yang sakit. Pada waktunya bisnismu Tuhan akan berkati. Pada waktunya Tuhan, semua pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan untukmu. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, pada hari ini datang pada Tuhan, berdoa, hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan berkat yang melimpah-limpah. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberikan kasih karunia demi kasih karunia yang akan membawa kami kepada satu pengalaman dan pengalaman yang lain lagi bersama dengan Tuhan, yang akan membangkitkan iman kami, yang akan membawa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau, yang membawa kami lebih lagi mengalami Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup memberkati kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur di ibadah doa puasa kami di pagi hari ini. Tuhan berkati. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu memenuhi tempat ini.
Kiranya Tuhan terus berrahmat atas tempat ini, perkenanan-Mu turun atas tempat ini untuk memberkati kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, jikalau sebentar kami akan mendengar sharing firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi kami semuanya, bila kami menerima berkat yang daripada-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Di penghujung tahun ini tema kita yaitu Highly Favored, yang diambil daripada Lukas 1 ayat 28. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti memiliki kerinduan untuk mendapat perkenanannya Tuhan. Dalam setiap hidup kita, kita rindu kita beroleh perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, berkat istimewa atau perkenanan Tuhan itu penilaian itu datang daripada Tuhan sendiri kepada setiap pribadi, lepas pribadi. Kalau sebagai contoh di dalam pemerintahan kita pada saat ini, yaitu seorang presiden, itu memiliki hak prerogatif untuk memilih kabinet, memilih teman sekerjanya. Itu hak sebagai presiden, tidak ada yang bisa mengintervensinya. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika presiden memilih rekan sekerjanya untuk melakukan pekerjaan yang besar, dia pasti orang yang dia kenal, orang yang memiliki koneksi dengan presiden tersebut, orang terdekat, orang yang dia percaya mampu untuk melakukan visi yang dia berikan. Sama dengan Tuhan Yesus, ketika dia memilih seseorang itu untuk mendapat berkat istimewa, perkenanan Tuhan atas pribadi tersebut, tentu dia memilih orang yang terdekat. Dia memilih orang yang mampu untuk melakukan tugas yang akan diemban. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita untuk menerima highly favored yang daripada Tuhan itu? Bagaimana kita bisa mendapat berkat yang istimewa? Bagaimana Tuhan itu berkenan di dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh Alkitab yang Tuhan itu berkenan kepadanya. Tapi hari ini mau saya satu contoh, yaitu Raja Daud. Oleh sebab itu bagaimana kita untuk menerima perkenanan Tuhan itu? Yang pertama itu kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Tidak mungkin Tuhan itu memberikan atau Tuhan itu berkenan kepada orang yang tidak dekat dengan Dia, yang tidak mengenal Dia. Kita membaca dari ini banyak ayat ya tentang hubungan intim dengan Tuhan Raja Daud, bahwa dia itu seorang pribadi yang merindukan Tuhan. Merindukan pribadi Tuhan itu lebih daripada segalanya. Kalau di dalam Mazmur 43 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke tempat kediamanmu. Dibawa gunung dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku akan dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Lanjut kita baca Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 dan 2.
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 63 ayat 1. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Banyak lagi Bapak Ibu. Dalam Mazmur 84 ayat 1 dan 2. Dikatakan, betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Karena Daud sangat merindukan hadirat Tuhan. Di dalam konteks Bapak Ibu, dalam percakapan kita sehari-hari, bahwa rindu itu dimaknai dengan satu keinginan dan satu harapan untuk bertemu. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, betapa rindunya Daud itu untuk bertemu Tuhan senantiasa. Terjadilah persekutuan yang intim antara Daud dan Tuhan berkenan kepada Daud. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa satu hubungan yang intim dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan itu yang pertama kali merindukan hubungan itu, yaitu Allah sendiri. Tuhan sendirilah yang rindu untuk bersekutu dengan kita. Apa buktinya? Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dosa yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan, sehingga manusia tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi karena rindunya Allah, Tuhan kita, kepada setiap umat Tuhan, umat manusia, sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap orang yang bersalah dan berdosa, supaya kembali lagi memiliki satu persekutuan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada pengampunan, tercurah darah anak domba Allah, sehingga setiap dosa itu diampuni yang datang kepada Tuhan, hingga kembali lagi persekutuan. Nah Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, setiap kita yang memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, pasti kita akan beroleh perkenanan Tuhan. Karena cinta itu seperti gayung bersambut. Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita, dan kita juga memiliki satu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sama dengan Daud, Tuhan rindu untuk bersekutu dengan Daud, dan Daud juga memiliki satu kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, kalau hanya sepihak yang cinta itu akan bertepuk sebelah tangan dan tidak terjadi apa-apa. Tapi cinta itu seperti gayung bersambut, karena kedua belah pihak itu saling mencintai dan saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu jemaat dari kasih Tuhan, mari kita bangun terus persekutuan kita dengan Tuhan. Mari terus kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita percaya kita kelak akan bertemu dengan Tuhan dan menerima berkat yang istimewa yang daripada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima, tolong dibantu ayat yang kelima ya. Kadangkala sulit bagi kita ketika kita diproses, ketika kita di dalam tekanan, ketika kita di dalam gundah gulana dan gelisah, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi Raja Daud, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, Daud ini di dalam berkata dalam Mazmur 42 ayat 5 ini, ketika hatinya itu gelisah, ketika hatinya itu tertekan, dia malah rindu untuk datang kepada Tuhan dan mau bersyukur
daripada Tuhan. Di dalam seluruh aspek kehidupan Daud itu tetap mencari Tuhan. Tidak heran makanya dikatakan Tuhan berkenan kepada Raja Daud dan memberikan berkat yang istimewa kepada Raja Daud. Selanjutnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita untuk menerima berkat istimewa, highly favor itu? Yang kedua itu memikul kuk. Saya katakan mau memikul kuk yang Tuhan pasang. Ketika Maria mendapatkan satu pesan firman Tuhan, malaikat Tuhan datang dan berkata, "Hai Maria, engkau akan mengandung daripada Roh Kudus dan engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kita sekarang menikmati dan kita sekarang melihat bahwa seorang Maria itu kita katakan dia perempuan yang paling beruntung. Dia perempuan yang paling mendapat berkat istimewa karena dia mengandung daripada Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu tidak demikian. Bagaimana seorang wanita yang baik, wanita yang saleh, wanita yang takut akan Tuhan, wanita yang rajin beribadah, wanita yang melayani Tuhan, tiba-tiba yang diterkenal dalam lingkungannya wanita yang sangat bijaksana, yang takut akan Tuhan, tiba-tiba dia mengandung, hamil, tapi belum memiliki suami. Itu satu beban yang berat bagi Maria. Itu seperti kuk yang dipasang kepada Maria. Tetapi Maria berkata dalam Lukas 1 ayat 38. Apa yang dikatakan Maria kepada malaikat itu? Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Maria mau memikul kuk yang Tuhan pasang. Memang kadangkala di dalam kehidupan kita ini, secara kita berpikir, sesederhana apapun kita berpikir, kalau kita melihat Maria pada waktu itu menerima beban yang begitu berat. Pada zaman itu, ketika didapati wanita yang hamil di luar nikah atau berzina, itu hukumannya dirajam batu. Nyawa taruhannya. Kadangkala juga kita demikian. Kadangkala kita merasa tertekan. Begitu berat beban ini. Kadangkala kita berada seperti dalam persimpangan jalan. Tidak tahu arah mau kemana tujuan kita. Kita tertekan, kita gundah gulana, kita gelisah. Tapi Bapak Ibu, apa yang membedakan kuk yang dari Tuhan atau kuk yang bukan berasal daripada Tuhan? Ada loh, ya, kita memikul kuk kita sendiri. Kita tahankan terus sakit hati kita ini bertahun-tahun. Sehingga kita ini semakin hari semakin bongkok. Terus. Kalau saudara tahu kuk itu seperti, ya, kalau kerbau itu dipasangkan, kerbau yang membajak itu, dipasangkan di tengkuknya itu, kayu. Yang untuk menarik bajak yang di belakang itu. Beban itu ditaruh. Nah, kalau kita tidak mengerti,
tidak tahu kuk itu berasal yang daripada Tuhan atau tidak, kita akan mengalami keletihan. Sebab kuk yang Tuhan berikan, kuk yang Tuhan pasang itu sangat ringan. Kita baca yuk dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tahan dulu di situ. Bahwa firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa perbedaan kuk yang daripada Tuhan yang bukan daripada Tuhan. Ketika kita di dalam ketenangan, jiwa kita itu akan mendapat ketenangan. Walaupun secara pemikiran kita, manusia ini itu terlalu berat, tidak mungkin kita lewat. Tidak mampu kita untuk mengatasi itu. Sama dengan Maria. Sekalipun Maria sudah mendapat firman daripada Tuhan, bahwa dia akan mendapat berkat istimewa. Tetapi kalau Maria tidak mau melakukannya, apakah dia mendapatkannya itu sampai kepada dirinya? Sampai dia kita kenang sampai hari ini? Tidak Bapak Ibu. Coba kalau Maria berkata, jangan saya lah Tuhan, saya kan masih perawan. Apa kata orang? Apa enggak lebih baik kepada saudara saya itu, kerabat saya itu, Elizabeth? Dia kan sudah bersuami dan belum memiliki anak. Maria tidak mengatakan demikian. Tapi Maria mengatakan, aku ini hambamu, hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti kehendakmu. Dan Maria siap memikul beban yang begitu berat. Tapi ketika Maria mengatakan iya, dan Tuhan mengatakan dalam firman-Nya itu, bebanku itu ringan dan jiwamu mendapat ketenangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di dalam kehidupan kita ini, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, mungkin kita merasa, wah kok seperti ini ya. It's okay kalau kita pertama kali menerima sesuatu mungkin yang tidak bisa kita terima dengan baik, ya. Kita gelisah seperti Daud gelisah, kita gundah gulana, kita bingung. Seakan-akan kita mau mengundurkan diri. Tapi yang terpenting tadi itu Raja Daud itu, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kegelisahan, dia mencari Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dia mendapatkan jawaban yang tepat. Tapi Maria mau mengambil dan mau menerima kuk itu. Dan dia mendapatkan ketenangan. Dan dia bisa melangkah terus sampai bayi itu lahir. Karena Tuhan menyertai. Dan bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita katakan bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku
akan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Amin Bapak Ibu. Ketika kita tahu itu kok yang daripada Tuhan, kita rela melakukannya dan jiwa kita mendapat ketenangan. Begitu banyak pun rintangan halangan yang ingin menghalangi kita, yang ingin mencoba menghalangi kita, kita akan terbang dengan sayap Tuhan mengatasi segala rintangan itu. Seperti Maria, diejek, dihina, tidak diterima, sampai mau melahirkan pun tidak ada satu tempat pun yang ingin menerima dia. Maria bisa saja berkata, bukan daripada Tuhan ini. Kok begitu berat sekali? Bukankah janji Tuhan itu akan mendapatkan ketenangan atau kemudahan? Apakah favor itu bukan satu kemurahan? Tapi Tuhan berfirman kepada saya, satu orang pun tidak menerima saya untuk bisa saya melahirkan seorang raja di atas segala raja. Sudahlah Tuhan, sampai di sini sajalah. Tak kuurus lagi anak ini. Tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dikasih, ketika kita percaya dan mau melakukannya seperti Maria, menerima apa yang dikatakan firman Tuhan itu dan melakukannya, Tuhan akan memberikan satu kelegaan, Tuhan akan memberikan satu ketenangan dalam jiwa kita. Begitu banyak pun tantangan itu, kita akan terbang dengan sayapnya Tuhan, mengatasi segala persoalan dan halangan itu, dan kita menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa untuk menerima kemurahan, berkat istimewa, highly favor itu? Ketiga, yaitu memiliki tanggung jawab. Kita katakan bersama-sama, memiliki tanggung jawab. Setelah Maria menerimanya, dia harus bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab dalam konteks ini, melakukannya, memiliki komitmen, melakukannya dengan selesai. Siapakah dalam cerita ini? Di dalam Lukas pasal 1 ini yang memiliki komitmen untuk melakukannya sampai selesai, yaitu Maria. Ada orang itu maunya cepat ya. Ada orang itu kadang berhenti di tengah jalan. Masih permulaan jalan pun dia sudah berhenti. Karena begitu banyak tantangan. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan itu mau memberikan satu perkenanan, Tuhan itu berkenan kepada pribadi orang, pasti dia tahu bahwa orang itu memiliki satu tanggung jawab yang besar, yang memiliki komitmen tanggung jawab sampai selesai. Walaupun begitu besar tantangannya, walaupun begitu besar ujiannya, dan lain sebagainya, seperti Maria. Saudara bisa bayangkan ya, ini di dalam lingkungan Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saudara mengenal satu pribadi, seorang gadis dalam lingkungan saudara yang setiap hari, setiap pagi lewat dari rumah saudara, sore juga pulang demikian. Saudara mengenal wanita ini, wanita yang takut akan Tuhan, wanita yang saleh, yang setiap saat beribadah kepada Tuhan, rajin ke gereja, dan juga melayani Tuhan, suka memuji Tuhan, suka bersaksi. Tiba-tiba ketika lihat di depan rumah saudara, tiba-tiba saudara lihat dia sedang mengandung. Coba kita pertanyakan pada diri kita, apa yang kita katakan tentang dia? Pasti, bukan saya pastikan, saya percaya kebanyakan orang akan mencibir. Wis, sebegitunya dia. Kok dia hamil di luar nikah? Kok dia menjadi batu sandungan bagi umat Kristen?
banyak hal yang kita bicarakan. Apakah Maria yang tidak mengalami suatu tekanan yang besar di dalam hidupnya? Apakah Maria itu tidak mengalami sakit hati atau kekecewaan? Tuhan, Kau berikanlah ini kepadaku. Berat sekali aku menanggung. Tuhan, Kau pindahkanlah aku jauh-jauh pekerjaanku ini ke Kalimantan. Padahal aku ini orangnya rajin bekerja. Banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, Maria itu memiliki tanggung jawab di dalam hidupnya. Berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga sampai hari ini Maria itu disebut wanita yang paling berbahagia. Coba kalau dia tidak mau memikul kuk yang dipasang Tuhan. Coba kalau Maria tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Sampai hari ini dia tidak akan pernah dikenang wanita yang paling berbahagia. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita menerima kemurahan, berkat yang istimewa daripada Tuhan itu, mari kita tetap memiliki satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Tetap kita bersekutu intim dengan Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara kasih, demikian Raja Daud di dalam 1 Samuel ayat 17 ya, ayat 33 sampai 37. Ini Daud pribadi yang sangat bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Kalau dalam cerita dalam Alkitab ini dikatakan bahwa Daud itu menjadi mengembalakan kambing domba 2-3 ekor milik ayahnya. Tetapi dia bertanggung jawab penuh akan tugas yang diberikan kepadanya. Walaupun kecil, tidak dipandang, tidak diperhitungkan oleh orang lain. Bahkan Daud mengatakan ketika dia mau berdiri menghadapi Goliat, Saul berkata kepadanya, bahasa sehari-harinya, manalah bisa kau lawan si Goliat itu. Kau masih kecil, masih muda. Sedangkan si Goliat itu dari kecil sudah terlatih menjadi prajurit, menjadi bala tentara yang hebat. Manalah bisa kau kalahkan. Tapi Daud berkata, Tuanku Raja, aku terbiasa mengembalakan kambing domba milik ayahku 2-3 ekor. Ketika datang singa dan beruang ingin menerkam domba-dombaku itu, aku berdiri. Ketika dia ingin menyerang aku, kukoyakkan rahangnya. Kalau saya ditanyakan, saya ini ya kan, Daud kan mengembalakan domba milik ayahnya 2-3 ekor. Kalau ibaratnya saya ini, anak saya Yogi yang paling besar, saya suruh mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, ya. Lalu datang singa ingin menerkam, lalu Yoginya ingin mengusir singa itu. Kalau saya ayahnya sih, saya bilang, udahlah nggak apa-apalah. Daripada kau yang dimangsa singa itu, biarlah domba itu dimakan. Tetapi Daud tidak berpikiran seperti itu. Jika Daud, udahlah, daripada aku yang mati, biarlah domba itu dimakan. Tetapi Daud tidak berkata demikian. Daud bertanggung jawab. Ketika dia diberi tugas untuk menggembalakan domba, dia bertanggung jawab untuk domba-dombanya itu kembali dengan utuh dan berkembang biak. Ketika Daud juga sudah dipilih menjadi raja, ketika itu Saul terus menyerang dia dan ingin membunuh dia. Tapi Daud diangkat untuk menjadi raja untuk seluruh kaum Israel. Bukan kaumnya Daud dan pengikutnya aja. Walaupun dalam cerita itu menjadi 2 kubu. Ada orang yang mengikuti Saul, ada orang yang mengikuti Daud. Tapi Daud mengambil tanggung jawab, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempersatukan
bangsa Israel ini. Dia tidak, aku yang sudah menjadi raja. Saul itu tidak lagi berada haknya. Kalau dia menentang, habisi aja. Tetapi Daud tidak demikian. Bahwa dia diangkat menjadi raja. Supaya orang-orang yang mengikut Daud dan orang-orang yang mengikut Saul untuk menjadi satu kawanan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Itu yang menjadi tanggung jawab Daud. Makanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki berkat yang istimewa daripada Tuhan. Karena Tuhan melihat Daud memiliki satu persekutuan yang intim. Daud rela memikul kuk yang dipasang. Daud memiliki tanggung jawab yang penuh. Hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap di dalam kehidupan kita. Meskipun saat kita tertekan, kita tetap mencari Tuhan. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami di siang hari Tuhan telah berkati. Terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar Tuhan atas setiap kami. Kami percaya biar kami memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami siap sedia memikul kuk yang Tuhan pasang. Kami memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga kami mendapat kemurahan dan kami mendapat berkat yang istimewa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati hamba-Mu Pak Daniel Sembiring yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Daniel Sembiring, berkati Bu Nur Malam dan seluruh keluarga. Tuhan berkat-Mu atas Bapak Gembala Sidang kami dan Ibu Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Logi Minajis MTH dan Ibu Rosida. Kau berkati hamba-Mu, berkati anak-anaknya dalam pemeliharaan-Mu senantiasa. Tuhan berkat-Mu juga atas Gembala Pembina kami di Jakarta, hamba-Mu Pak Niko. Tuhan berkati senantiasa, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Berkati seluruh deputinya dalam perlindungan-Mu senantiasa. Tuhan berkati Tuhan bangsa kami Indonesia dan kota kami. Curahkanlah hujan keselamatan atas bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada pada saat ini. Berkati presiden kami dan wakil presiden kami dan seluruh jajarannya dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan buat acara-acara Tuhan, semuanya Tuhan, kegiatan-kegiatan Natal kami, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Buat Natal tanggal gabungan tanggal 23 Desember juga di Podomoro, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan turut campur tangan-Mu Tuhan atas ibadah kami ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat kami beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah Natal kami tanggal 25 Desember juga di seluruh cabang. Tuhan berkati, berkaryalah Roh Kudus untuk memberkati ibadah Natal kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan pada saat ini tangan kami terangkat untuk kota kudus-Mu. Salam Yerusalem. Biarlah damai sejahtera dalam lingkungan tembok-Mu dan sentosa ada dalam puri-puri-Mu. Dan biarlah kami yang mencintai-Mu mendapat damai dan sentosa. Jikalau sebentar berakhir ibadah ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Sebelum kami pulang, kami arahkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati kita dan kita bersama-sama membuka hati kita untuk menerima anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Sampai berjumpa pada ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GB My Family, inilah akses menuju GB Podomoro. Saat ini saya sedang berada di Deli Park Mall City Medan di lantai 3A. Di belakang saya kita bisa melihat ada toko S Hardware dan di sebelah kanannya ada sebuah jalan masuk. Inilah akses menuju GB Podomoro. Kita ikuti saja jalurnya sampai bertemu dengan eskalator.
menaiki eskalator, kita akan bertemu dengan lobi gereja. Akses ke GBI Podomoro dapat dilakukan melalui Office Tower. Kemudian kita masuk ke arah sini. Menuju ke lift. Kemudian kita naik ke lantai 6. Menjelaskan akses lain menuju GBI Podomoro. Saat ini saya sedang berada di lantai G dari Park Mall Medan. Tepatnya di belakang saya ada Sogo dan di samping saya ada Swarovski. Di antara keduanya terdapat sebuah jalan masuk. Ayo kita ikuti jalur ini. Saat ini kita sudah tiba di Office Tower Podomoro.